Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hoirunisa. Kali ini saya akan menjawab tugas video kedua dalam program kebimbaan. Yang pertama yaitu apa yang sahabat pahami tentang dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba. Dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba dibagi menjadi dua, yaitu hak anak dan teori belajar dalam psikologi pendidikan. Hak anak merupakan dasar hukum dalam membimbakan anak karena anak terlahir sebagai pembelajar. Untuk menjadi pembelajar, maka kita harus menumbuhkan minat belajar pada anak usia dini dengan cara membimbing sesuai dengan nilai 7 dasar Bimba sila kelima yang berbunyi yaitu bahwa bimbingan minat belajar anak Bimba merupakan hak anak dan sekaligus kewajiban orang dewasa. Kemudian psikologi pendidikan yang diadopsi dari teori behavioristik yang memiliki teori belajar yaitu the law of effect, yaitu hukum sebab akibat, kemudian the law of exercise atau hukum latihan, dan the law of readiness atau hukum kesiapan. Kemudian nomor 2, apa yang dimaksud bermain sambil belajar? Bermain sambil belajar yaitu kegiatan yang sepenuhnya bermain dalam arti melakukan kegiatan yang konstruktif dan edukatif. Nomor 3, jelaskan mengenai metode Bimba. Metode Bimba yaitu memiliki 3 metode utama dan 1 metode penunjang. 3 metode utama terdiri dari fun learning, small step system, dan individual system. Fun learning yaitu merupakan proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak dengan tujuan menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik agar tujuan fun learning dapat tercapai. Maka sebagai motivator kita harus menerapkan small step system dan individual system. Kemudian small step system merupakan proses belajar yang dilakukan secara bertahap yang tujuannya agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta dengan menerapkan individual system. Kemudian individual system yaitu proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar dengan pendekatan sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Cara penerapannya yaitu dengan tidak memperlakukan anak secara klasikal. Dan metode penunjang yaitu variation skill, yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator untuk memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar anak yang meliputi kemampuan afeksi, kognitif, dan motorik. Motorik itu dibagi dua, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Kemudian nomor 4, bagaimana hubungan antara fun learning dengan bahagia? Apabila kita melaksanakan kegiatan belajar yang menyenangkan atau fun learning, maka proses belajar tersebut akan memberikan efek perasaan yang membahagiakan dan menyenangkan bagi motivator dan anak. Terima kasih, itu saja yang bisa saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.